Sementara banyak idola K-pop bermimpi menjadi penyanyi sejak usia dini, beberapa idola saat ini awalnya tidak memiliki minat untuk menjadi penyanyi. Berikut daftar beberapa idola K-pop yang awalnya tidak ingin menjadi idola tetapi akhirnya dibujuk menjadi idola. Yang pertama, Kai EXO. Kai telah mengungkapkan di masa lalu bahwa ia awalnya ingin menjadi penari balet dan tidak punya rencana untuk menjadi seorang penyanyi. Suatu hari ayahnya memintanya untuk mengikuti audisi untuk SM Entertainment ketika perusahaan sedang melakukan audisi, tetapi Kai menolak tawaran ayahnya. Ketika dia di kelas 3, keluarganya membawanya untuk melihat The Nutcracker dan dia jatuh cinta pada balet. Kakaknya yang merupakan penggemar Shinhwa juga mengekspos Kai untuk penampilan mereka yang terinspirasi oleh balet Swan Lake yang terkenal. Keluarganya pindah ke Seoul dan meyakinkan Kai untuk ikut audisi SM Entertainment dengan imbalan Nintendo Game Boy. Untungnya ia pun menuruti audisi dan menjadi trainee SM Entertainment pada usia 13 tahun. Di sana ia bergabung dengan teman-temannya yakni EXO, Taemin Saini, dan Timoteo Hatsat. Yang kedua, Suga BTS. Suga BTS, produser berbakat dan salah satu rapper grup pria terpanas di Korea, tidak berpikir dia akan debut dan berpromosi sebagai idola ketika dia memasuki Big Hit Entertainment. Di Rookie King Channel BTS pada tahun 2013, anggota BTS mendapat kesempatan untuk berbagi pemikiran mereka tentang kehidupan agensi mereka dan rahasia tentang anggota lain. Suga pergi lebih dulu menyatakan, "Sudah 3 tahun sejak saya menandatangani kontrak dengan agensi ini. Itu karena 3 tahun lalu, seseorang di sini mengatakan padaku kebohongan yang terang-terangan," kata Suga. Suga memanggil produser Bang Si-hyuk. Suga mengklaim ketika dia menandatangani kontrak, dia tidak menyangka untuk debut sebagai grup idola karena apa yang dijanjikan produser Bang Si-hyuk. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya akan berada di grup seperti One Time. Dia bilang aku tidak perlu menari, hanya sedikit menari. Dia bilang yang harus saya fokuskan adalah rap, kata Suga. Anggota BTS lainnya setuju dengan antusias ketika Suga melanjutkan, BTS memiliki koreografi yang tersulit yang dilakukan di acara musik, kata Suga. Suga menyimpulkan dengan mengatakan, saya sebenarnya ingin menjadi One Time. 3 tahun lalu, Anda dan kebohongan Anda menipu saya untuk menandatangani kontrak. Produser Bang Si-hyuk, kamu sangat jahat, kata Suga. Ini bukan satu-satunya saat Suga menyebutkan bahwa dia tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi anggota grup idola mesin dance. Dalam wawancara dengan klub penggemar Jepang BTS, Suga berbagi latar belakang bagaimana dia bergabung dengan grup. Saya tidak ingin menjadi seorang rapper, saya ingin menjadi seorang komposer. Itulah mengapa saya bergabung dengan sebuah agensi, kata Suga. Karena impian Suga adalah menjadi produser daripada menjadi idola, dia sebenarnya sudah mulai membangun keahlian yang berbeda. Saya mulai mendengarkan musik hip-hop dan reggae di kelas 5 saat Stony Skunk keluar di Korea. Saya juga dipengaruhi oleh Epic High. Saat saya mulai mendengarkan musik, saya mulai menulis lirik saya sendiri. Tidak ada yang memberitahu saya bahwa saya harus melakukannya, tapi saya merasa perlu. Setelah saya pindah ke sekolah menengah, saya mulai mengarang juga. Saya sebenarnya belajar mengaransemen klasik, dan karena saya ingin pergi ke sekolah menengah seni, kata Suga. Dalam wawancara yang berbeda, Suga berbagi bahwa dia telah mengerjakan ide memproduksi musik sejak dia berusia 17 tahun. Saya tahu cara bekerja dengan MIDI sejak saya berusia 13 tahun. Pada usia 17 tahun, saya mulai bekerja di studio musik. Saya mengaransemen, menulis lirik untuk studio. Di studio, saya akan mengaransemen lagu yang berbeda atau membuat beat baru untuk dijual. Begitulah cara saya kerja secara alami menjadi rap dan tampil juga, kata Suga. Dan itulah mengapa beberapa penggemar mengatakan bahwa Suga ditipu untuk menjadi seorang idola. Meskipun produser Bang Si-hyuk mungkin telah menipunya untuk menandatangani kesepakatan grup pria dengan Big Hit Entertainment, Suga sekarang menjadi salah satu rapper dan produser idola yang paling dikenal di kancah K-pop. Yang ketiga, DK17. Dalam sebuah wawancara di Get in the Car, DK berbagi beberapa detail menarik tentang bagaimana ia masuk Pledis Entertainment. Dia mengungkapkan bahwa ketika dia mulai tertarik pada bernyanyi, dia mulai mengambil pelajaran vokal sebagai hobi. Ketika dia akhirnya menemukan informasi tentang Pledis Entertainment, dia menghubungi mereka untuk audisi. Namun, dia menghubungi mereka karena dia ingin melihat seberapa baik yang dia lakukan, bukan karena dia berniat menjadi idola. DK akhirnya mengesankan Pledis Entertainment dengan bakatnya, karena mereka segera menawarinya tempat di perusahaan.
Yang keempat, Taemin Shiny. Taemin telah mengungkapkan dalam wawancara sebelumnya bahwa dia awalnya mengikuti audisi untuk SM Entertainment bukan karena dia ingin menjadi seorang penyanyi, tetapi karena dia ingin melewatkan kelas les. Jujur, alasan mengapa saya mengikuti audisi adalah karena saya tidak ingin menghadiri kelas les. Saya dulu menghadiri akademi pada waktu itu, dan saya masih muda jadi saya hanya ingin bermain dan tidak hadir, kata Taemin. Saat umurku 13 tahun, aku lolos audisi publik SM dan menjadi trainee, ujar SM. Saat itu, aku mendaftar di akademi, les sepulang sekolah. Tapi di usia itu yang ingin aku lakukan cuma main. Ibuku tahu aku suka menari, jadi dia membawaku audisi lanjutnya. Ibuku bilang kalau aku lolos, dia akan memperbolehkanku berhenti dalam akademi. Jadi aku mencoba dan untungnya aku berhasil. Taemin juga mengenang masa dirinya menjadi idol sejak debut tahun 2008. Pemilik nama lengkap Lee, Taemin, mengakui kalau di usianya saat ini dirinya telah melalui banyak hal sebagai idola. Kalau aku melihat kembali, rasanya memang sudah lama, kata Taemin. Kadang-kadang saat aku pergi ke stasiun TV, Shiny grup paling senior di sana. Jadi itu membuatku menyadari betapa banyak aku tumbuh. Yang kelima, Woosok Up Tension. Selama episode Radio Star baru-baru ini, Woosok berbagi bahwa dia awalnya ingin menjadi seorang barista dan tidak punya rencana untuk menjadi idola. Dia bahkan putus sekolah untuk menjadi barista. Namun, ketika dia bekerja paruh waktu, dia mulai mendapat banyak panggilan dari agensi hiburan untuk datang untuk audisi. Sementara Woosok awalnya ingin menolak tawaran ini, dia akhirnya mengikuti audisi untuk perusahaan mereka setelah dia melihat ibunya menangis. Kim Woosok lantas bercerita soal gaji pertamanya. Saat promosi dengan Attention, aku tidak pernah dibayar. Setelah debut menjadi grup baru, X1, meskipun grup ini tidak ada lagi, aku menerima bayaran, Ibu Kim Woosok. Kim Woosok bangga dengan mengakui ia menghabiskan separuh bayaran untuk membayar hutang orang tuanya. Orang tuaku banyak membantuku selama 5 tahun pelatihan, curhat Kim Woosok. Aku telah menggunakan sebagian dari pembayaranku untuk melunasi hutang orang tuaku. Hutang itu sekitar 100 juta won atau sekitar 1,2 miliar. Ibu Kim Woosok sembari mengklarifikasi jika bukan hanya membayar namun melunasi penuh hutang tersebut. Curhatan Kim Woosok berlanjut ke momen kala dirinya mendapat tawaran casting dari JYP Entertainment. Aku putus sekolah lebih awal karena mimpiku, tutur Kim Woosok, sembari mengungkap ia bekerja paruh waktu di tempat yang ternyata menjadi lokasi syuting. Seseorang memanggilku, mereka memberiku kartu nama dan bertanya kepadaku apakah aku pernah berpikir untuk menjadi seorang penyanyi. Rasanya seperti penipuan, karena aku hanya pernah berada di pedesaan, jadi aku tidak pernah menganggap diriku sebagai seorang yang bisa menjadi selebritas. Tapi akhirnya aku dikasting oleh JYP, lanjut Kim Woosok. Aku tidak akan melanjutkannya, tetapi kepikir orang tua aku benar-benar khawatir tentangku yang putus sekolah. Mereka mengatakan ini adalah kesempatan yang baik, aku harus pergi dan mencobanya, sambung Kim Woosok. Jadi saya mengikuti audisi di JYP, tetapi saya tidak bisa menari atau bernyanyi, dan mereka mengatakan kepada saya untuk berlatih menari selama sebulan dan kemudian kembali. Aku memberitahu ibuku bahwa tidak ingin melakukannya, tetapi dia banyak menangis. Dia berkata sambil menangis, jika kamu pergi ke sana dan benar-benar membencinya, maka aku tidak akan memaksa. Tapi coba saja. Jadi saya akhirnya datang ke Seoul dan kemudian bisa debut, pungkas Kim Woosok. Jadi bagaimana menurut kalian tentang idola-idola ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.